Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Pengertian algoritma Dijkstra. Pertama, yaitu apa itu algoritma Dijkstra? Yaitu algoritma yang digunakan untuk mencari jarak terpendek dari satu titik asal ke titik-titik lainnya dalam graf berbobot yang tidak memiliki bobot negatif. Selanjutnya, karakteristik algoritma Dijkstra, yaitu karakteristik algoritma Dijkstra di sini ada 4. Yang pertama, digunakan pada graf berbobot positif. Yang kedua, dapat digunakan pada graf terarah dan tak terarah. Yang ketiga, menggunakan pendekatan di algoritma. Yang terakhir yaitu waktu komputasi efisien dengan struktur data tertentu. Selanjutnya yaitu komponen graf. Di sini ada 3 komponen. Dalam konteks algoritma Dijkstra, kita membutuhkan yang pertama simpul yaitu node atau vertex atau titik dalam graf. Yang kedua yaitu sisi atau edge, yaitu jalur penghubung antar simpul. Dan yang terakhir yaitu bobot atau weight, yaitu nilai jarak atau cost dari satu simpul ke simpul lainnya. Selanjutnya yaitu graf jarak antar kota. Jadi di sini saya akan menentukan jarak antar kota. Yang pertama yaitu kota asal Sampang, kota tujuan yaitu Pamekasan, jaraknya 33 km. Sedangkan dari kota Sampang ke Kamal yaitu jaraknya 40 km. Sedangkan dari Pamekasan ke Sumeneb jaraknya 75 km, dan dari Pamekasan ke Bangkalan yaitu 65 km, dan dari Sumeneb ke Bangkalan itu 130 km, dan yang terakhir yaitu dari Kamal ke Bangkalan jaraknya 15 km. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah algoritma Dijkstra. Di sini ada 8 langkah-langkah. Yang pertama yaitu inisialisasi semua simpul dengan jarak tak hingga, kecuali simpul awal yang diberi jarak 0 atau kosong. Selanjutnya yaitu tandai semua simpul sebagai belum dikunjungi. Dan yang ketiga, pilih simpul belum dikunjungi yang memiliki jarak terkecil sebagai simpul saat ini. Dan yang keempat, untuk setiap tetangga dari simpul saat ini, hitung jarak total dari simpul awal ke jarak awal tetangga tersebut. Dan yang kelima, jika jarak baru lebih kecil dari jarak sebelumnya, update jarak ke tetangga tersebut. Dan yang keenam, setelah semua tetangga diproses, tandai simpul saat ini sebagai sudah dikunjungi. Jadi ketika semua tetangga sudah diproses, lalu tandai simpul saat ini sebagai sudah dikunjungi. Dan yang ketujuh yaitu ulangi langkah 3 sampai 6 sampai semua simpul telah dikunjungi atau jarak terkecil dari simpul yang belum dikunjungi adalah tak hingga. Dan yang terakhir yaitu hasil akhir adalah jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul lainnya. Untuk perhitungannya di sini yaitu simpul awal yaitu A, sedangkan hitung jalur terpendek ke simpul lain B, C, D, dan E menggunakan langkah Dijkstra. Dan yang terakhir yaitu tampilan tabel perhitungan atau animasi graf sederhana. Selanjutnya aplikasi algoritma Dijkstra. Di sini ada 4. Yang pertama sistem GPS, menggunakan sistem GPS atau navigasi. Sedangkan yang kedua yaitu menggunakan routing jaringan komputer. Yang ketiga yaitu game atau AI pathfinding. Yang terakhir yaitu penjadwalan proyek.
Dan kelebihan dan kekurangan algoritma Dijkstra yaitu yang pertama, kelebihannya lebih efisien untuk graf kecil hingga sedang dan dapat diterapkan pada banyak kasus nyata. Sedangkan kekurangannya tidak bekerja jika terdapat bobot negatif, performa menurun pada graf besar tanpa struktur data efisien. Yaitu itulah kekurangan dan kelebihan algoritma Dijkstra. Dan yang terakhir ada penutup. Algoritma Dijkstra merupakan dasar penting dalam pencarian jalur terpendek, memahami cara kerjanya, membantu dalam berbagai aplikasi teknologi seperti GPS, jaringan, dan game. Dan selanjutnya di sini saya akan membuktikan membuktikan. Di sini saya menggunakan bahasa Python, pemrograman bahasa Python. Kita run. Nah, di sini sudah tertera yaitu jarak tercepat dari Sampang ke kota-kota lain. Dari Sampang ke Sampang yaitu jaraknya 0 km dan dari Sampang ke Pamekasan yaitu 33 km dan dari Sampang ke Sumeneb yaitu 108 km dan dari Sampang ke Kamal yaitu 40 km, sedangkan dari Sampang ke Bangkalan yaitu 55 km. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.